nanti takutnya nggak jelas di pikiran dan hatinya langsung Allahu Akbar. Tiba-tiba hatinya berkata-kata, bro, ini sholat zuhur apa sholat asar? Asar apa zuhur ya? Asar aja deh. Ini nggak bisa begitu. Jelas? Ibu-ibu yang sebelum sholat melafazkan niat, angkat tangan. Ibu-ibu yang sebelum sholat enggak melafazkan niat, angkat tangan. Berarti banyak yang bingung. Sebagian melafazkan niat, sebagian enggak melafazkan niat, tapi semuanya berniat. Pertanyaan nomor 12, halaman 33. Kapan waktu lain suara sekarang? Atau karena waktu udah habis ya? Kapan waktu berniat sholat? Saya bacakan menurut pendapat ulama. Ittafaqa salasatun minal a'immati, sepakat 3 mazhab, wa humul malikiyatu, mazhab maliki, wal hanafiyah wal hanabilah, hanafi dan ambali, ala ayyasihha an tataqaddaman niyatu ala takbiratil ihram. Menurut pendapat mazhab maliki, hambali, hanafi, sholatnya sah kalau niatnya sebelum takbiratul ihram. Terus yang mazhab syafi'i gimana Pak Ustaz? Wa khalafa syafi'iyyatu faqalu, menurut mazhab syafi'i labudda min antakuna niyatu muqaranatan li takbiratil ihram, niatnya sejalan dengan takbiratul Allahu Akbar. Makanya nanti kalau kedengaran imamnya takbirnya panjang, Allahu Akbar, itu dapat dipastikan dia bermazhab Syafi'i, karena dia mau masang niatnya di dalam takbir. Kalau imam di tempat kami pendek aja Pak Ustaz, Allahu Akbar, berarti dia niatnya sebelum takbir. Imam di tempat kami Pak Ustaz enggak takbir sama sekali. Itu namanya imam grogi. Saking kan groginya baru pertama kali langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sholat apa MTQ? Ustaz Somad kalau sholat niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Saya kalau sholat niatnya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Saya sholat Jumat 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang niatnya sebelum takbiratul ihram. Yang tidak sah itu habis lari-lari, main-main, jogging, langsung masjid, Allahu Akbar. Tiba-tiba, ini sholat apa ya? Sholat maghrib aja? Nggak sah, karena niat itu sebelum atau di dalam. Jelas? Masih banyak lagi ya, sampai maghrib juga kayaknya. Halaman 41. Yang satu sebelah sini doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang sebelah sini baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang iftitahnya Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Kelahi antara Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira. Akhirnya diputuskan dengan voting. Di halaman 41 saya buat doa iftitah riwayat yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Riwayat yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Riwayat yang keempat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kelima, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Riwayat yang keenam, Allahumma lakal hamdu anta
nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqq. Riwayat yang ketujuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadah. Jadi sebenarnya doa iftitah itu ada tujuh. Yang selama ini dibaca cuma satu. Ya enggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau saya lihat-lihat, yang saya baca selama ini 1,5. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dilanjutkan iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa tujuan Ustaz Somad menyebutkan sampai 7 iftitah ini? Mau nambah hafalan kami ya? Penderitaan yang lama aja belum selesai Pak Ustaz. Tujuan saya cuma satu, supaya kita jangan kelahi pikiran sempit nyalahkan orang. Apapun iftitahnya selama masih ada dalam hadis sahih maka baik. Kalau sholat gak pakai iftitah sama sekali karena preman baru tobat, ya gak apa-apa, karena iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ya sunnah baik. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat makmumnya komplit. Kenapa ente gak baca iftitah langsung Fatihah? Ya terserah saya imam. Tapi yang namanya sholat tentu ada sunat-sunatnya, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, Allahu Akbar. Ada makmum di belakang baca doa, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Enggak pernah aku ajarkan kepada siapapun. Kata sahabat, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Kata Rasul, ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku melihat pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dia berkata, sejak aku mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Tapi saya enggak menyalahkan yang Allah ma'bain. Jangan sampai kelahi antara Allah ma'bain dengan Allahu Akbar kabira dalam masjid. Kelahi hanya gara-gara iftitah, akhirnya yang ketawa yang enggak sholat. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara iftitah. Untung kita enggak sholat. Mari kita lanjutkan permainan ini. Kelepak balak 6. Halaman 47. Pertanyaan yang ke-18. Ketika akan membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillah? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Apa hukum membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Maka membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi kalau ada orang yang setiap membaca Fatihah, a'udzubillah dulu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca a'udzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Selama ini ibu, saya nggak ingat Pak Ustaz, tahu-tahu selesai ya. Kata Syekh Ali Juma, usahakan sholat itu walaupun nggak bunyi zuhur, asar tetap ada nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membantu khusyuk. Karena banyak orang sholat nggak pakai nafas, mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Kalau dia bergerak mulutnya, bernafas, pasti ada tumanina. Subhanallah. Allahu Akbar.
sekarang sholat nggak bergerak mulutnya, kalau bergerak cepat sekali. Allahu Akbar. Kayak dapat tempe mendoan panas. Sholat apa itu? Karena sholat itu adalah pengakuan di hadapan Allah. Inna sholati tapi jangan sampai mengganggu teman di sebelah. Inna sholat harus masuk. Aku sholat juga. Emang wajar. Nah, halaman 49. Tadi dimulai jam 1:30, sekarang udah jam 2. Sudah habis 30 menit. Ternyata kalau kita ngaji di depan orang yang hatinya terbuka untuk ngaji itu, waktu begitu cepat berlalu. Ternyata luar biasa. Halaman saya sampai panitianya datang ngamuk ke atas. Halaman 49. Ketika baca Al-Fatihah itu bismillahnya dibaca jahar apa sir? Di Masjid Al-Ittihad sir apa jahar? Jahar. Saya tahu. Tadi kan saya sholat Jumat di sini. Saya cuma ngetes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain, enggak ada sama sekali sir pun enggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya nanya pulang, mama, ya. Tadi masjid sana ada bismillahnya, ya. Terus kita pas sholat di sana bismillahnya ada tapi bunyinya kecil. Itu di situ mungkin mikrofonnya rusak. Inilah kalau dia nggak belajar mazhab. Maka di sini dijelaskan halaman 49, 50, 51, 52, 53 lengkap dengan hadis-hadisnya. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki enggak pakai basmalah. Namanya basmalah, bacaannya bismillah. Namanya ta'awuz, bacaannya a'udzubillah. Namanya hauqalah, bacaannya la haula wala quwata illa billah. Namanya tasbih, bacaannya subhanallah. Namanya tahmid, bacaannya alhamdulillah. Namanya takbir, bacaannya Allahu Akbar. Jadi jangan nanti ada itu nampaknya seorang itu aliran sesat, maka masa dia bilang kita baca basmalah, orang kita baca bismillah kok. Basmalah. Dulu ada mahasiswa saya, anak pertama basmalah, nomor 2 hamdalah. Alhamdulillah. Untung enggak yang ketiga innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Guru-guru kami kalau jadi imam sholat tak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu ketika diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki, diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat. Kami mahasiswa ikut sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam hati sedang sholat heran, kok dia pakai bismillah? Tapi nggak nanya teman, kamu gini aja, kok dia bismillah? Selesai sholat, pas lagi makan, nanya sama saya, iya, saya kan mazhab Maliki, iya. Kok tadi pakai bismillah? Karena kalian semua mazhabnya Syafi'i. Kalian mahasiswa ngerti, tapi orang-orang di kedutaan ini kan nggak semuanya ngerti. Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Heran orang. Loh, satu Ahmad Sudas kan mazhabnya Hambali Saudi Arabia. Waktu di Masjidil Haram dia gak pernah bismillah jahar. Kok tiba-tiba di Istiqlal jahar? Ini namanya fikih dakwah. Menghormati orang lain, bukan fikih mencela-menceli. Jelas?